Salam sehat selalu, jangan lupa waras berpikir untuk bangsa. Tadi pagi saya ditanya oleh teman saya, pertanyaannya sederhana sih, tetapi saya kira ini cukup substantif dan signifikan untuk kita bahas bersama. Terkait dengan apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa mengikat sebagai sebuah norma. Nah, ini kan menarik sebetulnya kita diskusikan. Saya kira kita semua tahu bahwa pembukaan konstitusi kita itu ada 4 alinea. Alinea pertama bicara tentang kondisi objektif bangsa kita pada saat itu yang menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena siapapun dan dalam bentuk apapun, penghisapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Yang kedua, saya kira dalam pembukaan kita menjelaskan tentang cita-cita nasional, mendirikan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Dan yang ketiga, alinea ketiga berbicara tentang motivasi spiritual, bahwa ada kekuasaan metafisika yang membantu republik ini bisa merdeka, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya semata-mata kehendak manusia untuk melepaskan diri dari kolonialisme pada saat itu. Dan yang keempat, bicara tentang tujuan pemerintahan. Yang jelas bahwa bangsa ini didirikan dalam rangka melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia. Yang di dalam alinea keempat juga di sana ada yang disebut dengan Pancasila sebagai norma dasar atau Grundnorm yang dianggap sebagai sebuah dasar negara dan diyakini sebagai sebuah falsafah kebangsaan bagi republik ini. Meskipun di dalam perdebatan selalu saja bahwa apakah pembukaan itu bisa dijadikan sebagai dasar penafsiran secara konstitusional, seolah-olah misalnya hanya Pancasila saja yang dijadikan sebagai dasar pengujian bagi sebuah norma, karena pembukaan dianggap bukan sebuah norma. Lantas kemudian pembukaan hanya dianggap sebagai sebuah simbol semata, gitu ya. Jadi ya itulah dalam perdebatan berbagai macam diskusi ya. Tetapi sebuah pembukaan atau preamble atau disebutnya to walk before ini sesungguhnya lama didiskusikan, baik sejak zaman Plato begitu ya. Karena Plato juga pernah mendiskusikan dalam bukunya yang ditulis olehnya, yaitu kalau tidak salah bukunya itu The Laws pada tahun 248 sebelum Masehi gitu ya. Di sana juga didiskusikan terkait dengan eksistensi atau kedudukan pembukaan sebuah konstitusi. Jadi di sana disebutkan dalam buku itu bahwa pembukaan sesungguhnya memainkan peranan penting dalam membujuk warga negara untuk mematuhi hukum. Sehingga memang pembukaan ini diasumsikan sebagai sebuah norma begitu ya. Bahkan juga kalau kita melihat beberapa orkestrasi konstitusional yang dilakukan oleh Guardian of Konstitusi seperti di Jerman misalnya, Jerman Mahkamah Konstitusinya pernah memutuskan bahwa pembukaan itu merupakan norma yang bisa dijadikan sebagai penafsiran konstitusional ketika pada saat itu memutus persoalan tentang penggabungan Jerman dalam Uni Eropa yang menitikberatkan kepada upaya melayani perdamaian dunia sebagai bagian kesetaraan Eropa yang bersatu pada saat itu. Tidak hanya Jerman, saya kira konstitusi Prancis itu kalau tidak salah konstitusi Republik Prancis yang kelima sekitar tahun 1958 dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat pembukaannya secara hukum. Bahkan dianggap bagian dari konstitusi. Tetapi saya kira momentum 16 Juli 1971 di Prancis gitu ya. Dewan Konstitusi mengakui kekuatan mengikat pembukaan sebagai sebuah sumber hukum HAM pada saat itu. Dan bagaimana di Republik ini, di Indonesia? Saya kira juga MK berkali-kali melakukan putusan terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penafsiran konstitusional terhadap pembukaan. Misalnya putusan MK nomor 2 tahun 2003 tentang pengujian Undang-Undang Migas. Jadi MK menyatakan bahwa setiap interpretasi pasal-pasal itu harus mengacu kepada tujuan bernegara yang digariskan di dalam pembukaan. Termasuk juga saya kira putusan 11 2005 tentang sistem pendidikan nasional
Wah, legal policy-nya harus mencerminkan berdasarkan kepada tujuan bernegara. Nah, para sahabat semua, begitu pentingnya pembukaan yang harus diletakkan sebagai sebuah norma, tidak hanya Pancasila, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam alinea 1, alinea kedua, alinea ketiga, dan keempat yang di dalamnya ada falsafah kebangsaan, sesungguhnya merupakan sebuah guidance pada saat merumuskan norma di bawahnya. Tidak hanya undang-undang dasar saya kira dalam pembukaannya, termasuk juga peraturan perundang-undangan di bawahnya, bahwa pembukaan ini harus menjadi guidance dia sebagai politik hukum dalam rangka merumuskan peraturan perundang-undangan. Demikian para sahabat, jumpa kembali Waras Berpikir untuk Bangsa.